Oke, kita langsung aja ya. Kamu tahu nggak, kunci sukses skripsi itu ternyata bukan cuma soal penelitian kamu jago atau enggak, tapi lebih ke seberapa jago kamu membaca pikiran dosen pembimbing. Nah, di sini kita bakal coba bongkar abis-abisan apa sih sebenarnya yang ada di kepala mereka setiap kali ngasih coretan revisi? Pernah ngerasa gini nggak? Udah bimbingan, dicoret, revisi, bimbingan lagi, dicoret lagi. Sampai bingung sendiri, duh, dosen gue maunya apaan sih? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah klasik mahasiswa tingkat akhir. Dan kabar baiknya, solusinya ada di sini. Jadi, kuncinya itu simple. Ubah cara pandang kamu. Jangan cuma fokus ke topik skripsi, tapi coba deh kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang dicari dosen di tiap bab? Kalau kamu paham ini, wah, dijamin kamu bisa selangkah di depan dan bikin tulisan yang, ya, anti revisi lah. Oke, ini roadmap kita. Kita bakal kulitin satu-satu, dari bab 1 sampai bab 5, biar kita tahu persis apa yang ada di kepala dosen di setiap babnya. Siap ya? Oke, kita mulai dari bab 1. Anggap aja dosen kamu itu kayak detektif. Tugas pertama dia adalah investigasi. Dia pengen tahu kasus yang kamu bawa ini, alias penelitian kamu, beneran penting dan layak diselidiki nggak sih? Nah, ini nih pertanyaan paling fundamental di pikiran mereka. Kenapa harus sekarang? Ini beneran ada masalah atau cuman mahasiswa ini aja yang ngada-ngada? Mereka itu nyari urgensi. Mereka butuh bukti ada problem beneran yang harus dipecahin, bukan cuma topik keren-kerenan doang. Kalau masalahnya nggak jelas, ya udah, penelitian kamu auto dianggap nggak penting. Terus gimana cara buktiinnya? Gampang. Dosen itu nyari gap atau kesenjangan antara dua hal. Pertama, das sign, ini gampangnya adalah kenyataan di lapangan. Kedua, das sollen atau kondisi idealnya menurut teori. Nah, jurang pemisah antara kenyataan dan harapan inilah yang namanya research gap. Dan inilah nyawa dari penelitian kamu. Lanjut ya, ke bab 2. Di sini dosen kamu ganti topi. Sekarang dia jadi kritikus literatur yang super tajam. Yang dia lihat bukan cuma kamu ngutip siapa aja, tapi kamu beneran paham nggak sama yang kamu kutip itu. Pertanyaan ini kedengerannya nyelekit ya, tapi ini beneran loh. Dosen itu jago banget bedain mana mahasiswa yang beneran paham sama yang cuma, ya, clipping skripsi orang lain. Mereka mau lihat alur pikir kamu, bukan cuma alur copy-paste doang. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Kalau clipping itu, kamu cuma numpuk-numpuk definisi. Si A bilang apa, si B bilang apa. Udah, kayak ngumpulin artikel koran aja. Tapi kalau sintesis, kamu itu meracik. Kamu ambil ide dari si A dan si B, terus kamu olah jadi satu kesimpulan baru dengan bahasamu sendiri. Nah, ini dia yang dicari dosen. Jadi intinya di bab 2 itu kamu harus bisa nunjukin ini. Pertama, sumber kamu harus update pakai jurnal-jurnal terbaru. Kedua, jelasin apa sih kebaruan atau novelty dari penelitianmu. Ketiga, alur logikanya atau kerangka berpikirnya harus kuat. Dan terakhir, hipotesis kamu itu harus nyambung sama teori, bukan hasil ngarang indah. Oke, masuk bab 3. Sekarang dosen kamu itu perannya jadi mandor proyek. Dia bakal ngecek resep atau blueprint penelitian kamu detail banget. Tujuannya, buat mastiin bangunan penelitian kamu nanti bakal kokoh, nggak gampang rubuh. Fokus utama di bab ini adalah gimana caranya. Dosen mau yakin kalau metode yang kamu pilih itu bener-bener cara yang paling pas dan paling ilmiah buat ngejawab pertanyaan di bab 1. Setiap langkah, setiap pilihan harus ada alasannya. Dan idealnya, kalau ada orang lain mau ngulang penelitianmu, caranya harus jelas. Nah, ini dia logikanya. Kenapa pilih kuantitatif? Kenapa sampelnya itu? Kenapa pakai analisis itu? Semuanya harus ada alasan ilmiahnya. Awas ya, jangan pernah jawab karena lebih gampang Pak atau Bu. Jawaban kayak gitu udah pasti auto coret. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru, jantungnya penelitian kamu. Bab 4. Di sini dosen nggak mau lihat kamu cuma jadi tukang input data. Mereka mau lihat kamu jadi analis yang cerdas, jadi partner diskusi yang selevel. Ini jujur aja, yang bedain skripsi nilai A sama B. Kalau kamu cuma mindahin tabel hasil SPSS atau nempelin transkrip wawancara gitu aja, itu nggak ada nilainya. Dosen itu mau kamu ngobrol sama data itu, gali maknanya. Apa sih cerita di balik angka dan kutipan itu? Cuma ada satu kata sakti di bab 4, dan kata itu adalah mengapa. Jangan cuma bilang hipotesis diterima, atau ada pengaruh signifikan. Itu baru kulitnya.
dosen bakal terus ngejar kamu dengan pertanyaan, kenapa? Kenapa hasilnya bisa begitu? Apa penjelasannya? Di bagian pembahasan inilah panggung kamu. Disinilah kamu nyambungin lagi temuan kamu ke teori-teori di bab 2. Coba deh jawab, temuan kamu ini nguatin teori yang udah ada atau malah beda? Nah, jelasin kenapa bisa begitu. Dan sampailah kita di babak final, bab V. Di sini, dosen ganti topi lagi. Sekarang jadi evaluator akhir. Tugasnya simpel banget. Ngecek, kamu nepatin janji di bab 1 nggak? Percaya deh, yang bakal dosen lakuin itu buka bab 1 kamu, terus buka bab 5, terus dibandingin sebelahan. Kesimpulannya harus plek-ketiplek ngejawab semua rumusan masalah. Dan sarannya, ini penting, harus bisa diterapin, harus praktis, bukan cuma nasihat basa-basi. Nih kesalahan paling fatal di bab 5. Ngasih saran klise kayak sebaiknya perusahaan meningkatkan kinerjanya. Aduh, itu sih semua orang juga tahu. Dosen mau saran yang daging, yang operasional. Kalau kamu nemu masalah Y, ya saranmu harus spesifik. Lakukan langkah X untuk mengatasi Y. Jelas kan? Jadi, ini checklist buat bab 5 kamu. 1. Jumlah kesimpulan wajib sama dengan jumlah rumusan masalah. 2. Saran harus bisa dikerjain, bukan ngawang-ngawang. 3. Jujur aja, sebutin kekurangan penelitian kamu apa. Ini justru nunjukin kamu peneliti yang hebat. Jadi, kesimpulannya apa? Dosen kamu itu kayak punya 5 kepribadian berbeda. 1 untuk tiap bab. Ada si investigator, si kritik, si mandor, si analis, dan si evaluator. Kalau kamu ngerti apa mau mereka di tiap peran, argumenmu bakal jauh lebih kuat. Dan ya, revisi bakal makin sedikit. Oke, sekarang kamu udah pegang peta harta karun isi kepala dosen. Kamu tahu apa yang mereka cari, apa yang bikin mereka ilfil, dan gimana cara menangnya di setiap bab. So, pertanyaannya tinggal 1. Siap nulis skripsi yang nggak bisa dibantah lagi?